kita lihat dominasi penggunaan media digital itu meningkat, dan media konvensional yang meningkat pun televisi karena dia ada di rumah. Makanya untuk billboard, udahlah ya, lewat aja ya. Terus koran juga mungkin karena orang bisa dapat berita dari internet atau sosial, dari platform digital. Nah, ini ada yang menarik. Ada 2 iklan dari Aqua dan juga dari OVO. Jadi di sini iklannya dalam bentuk billboard. Ya, kita tahu tadi ya, billboard itu tidak terlalu efektif, tapi di sini Aqua tetap beriklan melalui billboard. Dan saat kita melihat dari kontennya, di sini Aqua mulai menurunkan egonya untuk beriklan secara soft selling. Dia tetap menyampaikan pesan produknya, tetap terhidrasi. Jadi ya jangan sampai kehausan lah pesannya di sini. Tetap di rumah saja. Tapi yang menarik di sini adalah headline-nya. Untuk pertama kali kami tidak ingin kalian melihat billboard ini. Yang kedua ada OVO. Di sini dia tidak menyampaikan pesan produknya, dia lebih ke branding saja. Sama, yang menarik di sini adalah pesannya. Semoga nggak ada yang baca billboard ini. Semua orang di rumah dulu aja ya. Kedua pesan ini kemudian ditangkap oleh netizen dan kemudian menjadi berita di media-media digital. Jadi di sini ada gerakan dengan tagar di rumah aja. Tampilan billboard anti mainstream ini tuai pujian. Viral, foto baliho tidak ingin dilihat. Jadi kita lihat di sini, sebetulnya saat pesan iklan itu tadi ya, seperti hasil survei tadi ya, memberikan empati atau menawarkan hal yang positif, maka energi positif ini akan ditangkap oleh publik di Indonesia, dan kemudian mereka akan membicarakan di sosial media sebagai gelombang isu yang positif bagi brand tersebut. Dan akhirnya iklan ini yang hanya dipasang di billboard saja bisa mendapatkan bisa di placement di media secara gratis. Jadi kita bayangkan berapa keuntungan dari brand ini karena dia bisa masuk ke media-media secara gratis. Nah, kalau kita lihat fenomena tadi, jadi komunikasi berlangsung 2 arah, kemudian ada empati yang menjadi kunci di pesan iklannya, maka sebetulnya kita sekarang ini tuh sedang melegitimasi era marketing 3.0. Jadi sebenarnya konsep ini konsep yang udah lumayan lama ya, 10 tahun yang lalu Philip Kotler, Hermawan Kertajaya, sama Iwan Setiawan udah bikin buku marketing 3.0, dan sebetulnya juga beberapa brand udah pakai itu, cuma belum banyak yang pakai. Dan akhirnya sekarang pandemi ini itu melegitimasi itu. Nah, sebetulnya apa sih marketing 3.0? Mari kita lihat ya di sini. Nah, ini. Jadi secara mudahnya ini adalah pemasaran kolaboratif. Jadi kalau kita lihat tahap pemasaran itu yang pertama ada marketing 1.0, itu orientasi transaksi dan fokus penjualan. Jadi di tahap ini brand membuat strateginya fokus pada dirinya sendiri. Ini jadi gaya-gaya pemasaran Ford zaman 1.0. Kalau zaman dulu lah, kalau zaman sekarang itu biasanya produk-produk yang nggak punya pesaing. Misalnya kalau di Jogja ini ada Pertamina, PLN, dia nggak punya pesaing toh, dia bisa melakukan ini. Terus tapi jumlahnya sedikit sekali. Yang kedua, marketing 2.0 ini perkembangan pemasaran saat setiap produk sudah mulai punya kompetitor, sehingga dia mulai membuat strateginya berorientasi pada konsumen. Jadi dia mulai punya positioning, dia mulai tidak menjual ke semua orang, dia mulai fokus, misalnya nih ya, aku bikin Wardah kemudian fokus ke wanita muslim saja. Nah ini target audiens sudah mulai spesifik. Nah yang ketiga, marketing 3.0 ini mulai hadir seiring dengan perkembangan sosial media. Jadi di sini tuh berorientasi pada partisipasi. Kuncinya sebetulnya ada di komunikasi. Jadi pengembangan produknya mereka itu diinisiasi oleh konsumen. Jadi sederhananya gini, marketing 3.0 ini muncul karena ada sosial media. Sosial media kan kuncinya komunikasi ya. Saat brand berkomunikasi, mereka pertama bisa melakukan interaksi. Dan yang kedua, setelah interaksi, mereka bisa melakukan kolaborasi. Jadi, tahapannya di sini yang pertama, brand mendengarkan suara dan pikiran konsumen serta pasar. Jadi ya mendengarkan suara ini berarti dia harus aktif berinteraksi dengan konsumennya. Dan yang kedua,
konsumen dan juga brand akan berkolaborasi menciptakan nilai. Bayangkan saja, pada tahapan ini itu, misalnya nih ya, apa namanya, KFC, kemudian melihat bahwa konsumen Indonesia itu suka kerupuk dan banyak orang yang menyarankan kayak bakal seru nih kalau KFC itu ada kerupuknya, dan akhirnya KFC membuat paket dengan kerupuk. Kan udah jelas mereka ada yang produk ini ada yang minta dan jelas bakal laku juga. Jadi di sini kerja dari new product development akan lebih mudah. Nah, saat kita kemudian berorientasi untuk di marketing 3.0, maka misi dari komunikasi periklanan yang pertama adalah deliver satisfaction, menyampaikan kepuasan kepada konsumen. Dan di sini yang disasar itu konsumen tidak hanya sekedar logika kenapa dia harus beli produk saja, tapi di sini yang disasar, yang kita harus pertimbangkan yaitu mind atau logika dari konsumen, kemudian heart, apa yang mereka rasakan, dan spirit, semangatnya apa. Nah tadi ya, di misi yang di logika konsumen adalah mereka mendapatkan kepuasan, dan kemudian yang mereka rasakan itu adalah realisasi dari aspirasi. Jadi apa yang diharapkan konsumen kemudian muncul di sini. Dan kemudian spirit, di sini ada practice compassion, jadi mempraktekkan niat baik atau empati. Konsumen secara semangat bisa merasakan ada empati dari brand. Ya kayak tadi ya, seperti iklannya Aqua tadi. Ada empati di situ bagi orang-orang yang sedang corona. Kalian di rumah aja, jangan sampai lihat billboard ini. Terus kemudian visi dari komunikasi periklanannya, secara logika brand mampu memberikan profit kepada brandnya. Kemudian yang dirasakan oleh konsumen itu ada return ability, ada kembalian. Jadi ada CSR yang diterima. Kemudian sustainability, secara semangatnya. Ada semangat jangka panjang, semangat keberlangsungan, terus-menerus. Terus kemudian, di value, di sini ada be better. Jadi yang dirasakan oleh yang secara logika diterima oleh konsumen adalah menjadi lebih baik. Kemudian secara perasaan yang dirasakan itu menjadi beda dengan yang lain, dan semangatnya menjadi pembeda. Nah, sekarang mari kita lihat contoh dari marketing 3.0 yang sudah ada sebelumnya, yaitu ini milik Molto. Dia sebenarnya motonya sih Molto sekali bilas. Jadi ini dikampanyekan dengan Save Our Water. Jadi kalau marketing 3.0 ini, tujuan utamanya di iklannya adalah membuat dunia menjadi lebih baik. Kemudian yang ditawarkan adalah nilai, dan nilai ini diterapkan dalam visi, misi, dan juga value dari perusahaan. Terus kemudian kita menawarkan di sini fungsi. Molto ini fungsinya untuk menjadi pewangi, emosional. Secara emosional ini melindungi bumi, melindungi air. Jadi kita menghemat cadangan air bersih di bumi. Kemudian spiritualnya di sini sama. Jadi di sini kita menjadi pahlawan yang bersama-sama untuk menyelamatkan bumi dengan menjaga jumlah air bersih. Jadi yang kita pikirkan, kita harus menyasar target audiens kita sebagai keseluruhan manusia yang memiliki akal, terus kemudian perasaan, dan juga semangat. Dan kemudian di sini teknologi yang muncul adalah disupport oleh teknologi 3.0, teknologi sosial media yang menghubungkan, yang mengkolaborasikan dari many to many. Ya, tadi maksudnya gini ya, dari target audience yang berjumlah banyak ini, kita kolaborasikan bersama brand. Nah, jadi pemasaran kolaboratif dan partisipatif di sini, yang pertama, ada teknologi gelombang baru, adalah teknologi yang memungkinkan
koneksi dan interaksi individu dan kelompok. Jadi sebenarnya gini, marketing 3.0 ini muncul karena 3 hal. Yang pertama, adanya komputer murah dan juga ponsel. Ya kayak zaman sekarang kita tahu ya, hampir semua orang punya smartphone. Dan yang kedua, internet murah. Yang ketiga, open source. Nah, teknologi ini memungkinkan pengguna untuk mengekspresikan diri dan juga berkolaborasi dengan orang lain. Peluang inilah yang coba kita ambil untuk memasarkan merek. Dan di sini, di media kolaboratif, tadi kita juga harus memahami bahwa konsumen kita itu sekarang terkoneksi satu sama lain melalui sosial media, aktif memberikan umpan balik. Jadi di sini yang perlu difahami saat mengelola sosial media, itu tidak lagi hanya memberikan konten saja, tapi saat konten ini sudah diposting, ada yang komen, nah itu harus segera dijawab. Ada yang bertanya harus segera dijawab, ada yang mengapresiasi juga sama, atau ada yang merekomendasikan konten kita ke orang lain juga harus segera direspon. Dan akhirnya berkoalisi, kita coba berkolaborasi. Karena konsumen kita ini sering sekali melakukan koalisi, ya kayak sekarang kita tahu banyak sekali gerakan-gerakan di sosial media yang itu diikuti banyak orang. Jadi marketing 3.0 ini bertujuan untuk mengubah dunia untuk menjadi lebih baik. Maka dibutuhkan kolaborasi dari mulai pemegang saham, mitra distribusi, karyawan, dan juga konsumen. Oke, jadi itu materi dari saya. Intinya sih kalau di marketing 3.0 ya kita harus menyadari bahwa brand sekarang itu tuh seperti manusia yang berada di sosial media, sama sejajar, harus aktif berkomunikasi, dan berkomunikasilah sebagai teman dan atau sahabat kepada kepada target audiensnya. Oke, Mas Angki. Oke, terima kasih. Saja dari saya. Bisa lanjut ke Mas Jun dulu. Mas Irwan ya. Jadi menarik banget, saya tak ambil insight-nya dikit gitu dari Mas Irwan tadi. Itu ada beberapa poin yang saya tangkap. Yang pertama adalah terdapat perubahan perilaku yang mempengaruhi perubahan komunikasi. Kemudian ada 3 hal yang diinginkan oleh konsumen. Yang pertama adalah brand tetap memberikan perspektif yang positif. Pesan-pesan bisa memberikan konsumen inspirasi dan konsumen menantang brand apa yang sudah dilakukan untuk penanganan COVID-19. Kemudian yang terakhir itu ada marketing 3.0, yaitu ada tahapan kolaborasi, yaitu brand mendengarkan suara dan konsumen pasar, peran kunci konsumen untuk menciptakan nilai dan pengembangan produk. Jadi ketika saat konten itu diposting, ketika ada pertanyaan, segeralah direspon atau dijawab dan berkomunikasilah sebagai teman. Gitu ya Mas Irwan ya. Jadi intinya karakter marketing 3.0 adalah berteman gitu ya. Jadi antara konsumen dan produsen itu harus sangat dekat. Itu Mas Irwan, nanti buat teman-teman yang lain silakan pertanyaan di sesi terakhir, kemudian kita selamat datang Mas Fajar Junaidi. Saya hidupkan dulu Mas Fajar Junaidi. Mas Irwan, terima kasih Mas Irwan ya. Saya tak unmute. Oke, Kak. Saya tak mute dulu Mas Irwan ya. Matur nuwun Mas Irwan. Selamat datang Mas Fajar Junaidi. Siap Mas Angki. Sudah masuk habis dari moderator juga Mas ya? Habis dari moderator. Sama Mas Jen ini jadi pasukannya Mas Jen. Sibuk banget. Baik sibuk Mas ini. Jadi habis ada webinar, kemudian webinar lagi. Oke, terima kasih Mas Jun. Jadi saya membacakan sedikit CV tentang Mas Fajar Junaidi. Jadi Dr. Fajar Junaidi adalah seorang dosen ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sejak tahun 2003. Menulis berbagai buku dan artikel tentang ilmu komunikasi. Ini masih ada yang belum ke... Oke, maaf ya. Beliau menulis berbagai buku dan artikel tentang ilmu komunikasi dengan fokus kajian fans sepak bola. Lebih dari 300 artikelnya telah terbit di media. Pernah 2 kali terpilih menjadi presenter terbaik dalam konferensi akademik nasional dan internasional. 2 kali mendapat penghargaan tingkat nasional dari Aspikom. Saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Sekjen Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi atau Aspikom.
pada sore hari ini beliau akan membawakan materi dengan judul Terpukul di Masa Pandemi COVID-19, Bisnis Media dan Periklanan dan Masa Depannya. Pada tahun 2006, sebuah lembaga pendidikan bernama Scienovet merilis hasil penelitian mereka tentang bagaimana konsumsi media di tahun 2020. Hasil penelitian tersebut bisa menunjukkan masa depan media, termasuk di Indonesia, sekaligus cetak biru media periklanan yang berubah. Sebagai sebuah catatan, pada penelitian dilakukan di tahun 2006, belum ada jejaring media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Perangkat telepon pintar yang bisa diinstal aplikasi dari Play Store dan iOS juga belum ada. Akses internet di masa itu lebih banyak menggunakan perangkat komputer desktop dan laptop. Kemudian pada tahun 2020, prediksi riset benar-benar terjadi. Media cetak semakin merosot, sebagaimana di Indonesia ditandai dengan berhentinya terbitan beberapa media cetak. Untuk pembahasan lebih lanjut, Mas Fajar Junaidi akan membahas lebih dalam. Untuk waktu dan tempat kepada Dr. Fajar Junaidi dipersilakan. Monggo Mas Jun dikasih waktu 20 menit, kemudian nanti kita lanjutkan sesi tanya jawab. Ya, makasih sekali Mas Angki. Mohon izin saya share screen ya. Oke Mas, monggo. Siap. Yuk, sudah kelihatan Mas Angki? Sampun Mas. Oke, sip. Loh, kok malah nggak muncul? Sembunyi Oke. Nah, oke teman-teman. Kok nggak muncul lagi? Bentar. Oke, teman-teman. Saya ingin memberikan sebuah paper ya. Saya tulis saja, tidak dalam bentuk PowerPoint. Jadi begini, nanti bisa saya bagi ke teman-teman semua. Jadi gini teman-teman, tadi Mas Angki sudah mengawali tentang sebuah prediksi yang dilakukan oleh sebuah lembaga survei namanya Scienovet. Saya nulis ini di paragraf pertama dan kedua. Saya yakin dari teman-teman banyak yang tahun 2006 mungkin masih SD ya, mungkin masih SD gitu. Nah, waktu itu saya ikut acaranya Scienovet ini dan mereka menyatakan bahwasanya ada prediksi. Teman-teman bisa lihat di bawah ini, di tahun 1900 sampai tahun 2020. Jadi risetnya itu dilakukan tahun 2006. Sekali lagi tahun 2006. Waktu itu internet masih kecil. Kalau teman-teman yang sudah dewasa mungkin ingat waktu itu kalau mau ngenet itu harus ke warnet. Saya ingat akses komputer di kampus itu hanya ada 2 di ruang dosen. Jadi kalau mau pakai komputer berakses internet itu harus gantian. Terus disediakan 3 anjungan untuk mahasiswa di depan ruang dosen. Itu tahun 2006 kalau tidak salah. Nah, teknologi ini kemudian semakin bergeser. Diramalkan misalnya analog TV semakin mati. Memang analog TV kan semakin mengecil karena regulasi undang-undang penyiaran, kemudian yang menggerakkan untuk menuju digital. Yang menarik teman-teman, games meledak. Dan ini benar-benar terjadi saat ini, games meledak, bahwasanya kita lihat e-sport itu menjadi menarik. Tadi saya moderatori sebuah webinar, salah satu bicaranya wakil rektor dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Mereka brand aktivasinya bagus, teman-teman bisa lihat di menu, lihat di IG-nya, mereka pakai agensi selama 2 tahun. Mereka bahkan sekarang sudah membuat UKM sepak bola itu e-sport. Jadi UKM sepak bola pertama di Indonesia yang e-sport. Gagasannya ini, games. Kemudian bioskop stabil dan sebagainya. Outdoor, papan iklan outdoor semakin berkurang. Nah, saya ingin mengutip sebuah berita yang diturunkan oleh The Jakarta Post, judulnya Advertising Slump During Virus Crisis Hits Main Media Job, tanggal 22. Sesuai dengan judulnya, berita ini mengabarkan tentang pemutusan hubungan kerja di berbagai negara. Di Prancis misalnya, banyak, teman-teman bisa baca di paper, nanti saya kirimkan di menu chat, banyak para penerbit yang memotong karyawannya atau merumahkan karyawannya. Bahkan misalnya, dan ini juga terjadi di media digital, jadi tidak hanya terjadi di media cetak, itu yang perlu kita pahami. Misalnya situs informasi dan hiburan BuzzFeed mengumumkan pada akhir 2020, mereka memotong gaji 25% juga akan, memotong gaji dan antara 5 sampai 25%. Kemudian ada satu berita lain di Jakarta Post, judulnya pengeluaran periklanan itu merosot
merosot, reduce karena adanya pandemi ini. Ad spending includes at companies reduce marketing activities amid outbreak. Menanggapi suramnya bisnis periklanan. Jadi teman-teman, saya ingin mengutip data dari Nielsen Indonesia, belanja periklanan itu akan melesat umumnya di saat bulan puasa. Kita lihat di saat bulan puasa itu banyak iklan yang dirilis, banyak dirilis. Tapi dalam bulan puasa tahun ini karena berbarengan dengan pandemi, hanya 15 pengiklan, dari 15 pengiklan utama selama bulan puasa, hanya 4 yang menaikkan pengeluaran iklannya year on year, jadi dari tahun ke tahun, dibandingkan dengan bulan yang sama. Teman-teman bisa bayangkan dari 15 pengiklan utama, itu hanya 4 yang menaikkan belanja iklan. Lainnya menurunkan belanja iklan. Salah satunya Marjan, yang iklannya selalu muncul banyak, kemudian Indomie head-to-head dengan mie sedap, serta yang paling banyak adalah Shopee dari Singapura. Nah, lesunya bisnis periklanan ini juga bisa kita lihat dari iklan luar gria, outdoor advertising. Di bulan Mei dan Juni, umumnya iklan baliho di Jogja itu penuh dengan iklan penerimaan mahasiswa baru. Tapi kondisinya sekarang berbeda, iklan-iklan perguruan tinggi tidak banyak lagi memenuhi ruangan media iklan luar ruang. Nah, yang menarik, saya akan menghubungkan dengan perubahan perilaku. Misalnya, saya menyambung Mas Irwan tadi, misalnya bagaimana aplikasi meeting itu tiba-tiba menjadi sangat populer. Google Meet, Zoom, Microsoft MT itu menjadi populer. Istilah webinar yang sebelumnya itu kita hanya mengenal istilahnya, tiba-tiba menjadi kita lakukan. Nah, saya ingin memetakan sebagai berikut, ada beberapa perubahan perilaku konsumen di masa pandemi. Pertama, sebagai akibat social distancing, konsumen lebih memilih untuk melakukan aktivitas secara daring. Ini tidak bisa dilepaskan dari realitas bahwa toko retail itu tutup, toko-toko retail tutup. Di rumah saya misalnya ada supermarket lokal Bantul yang sangat terkenal, Amanda 4, itu mereka membatasi jumlah konsumen untuk masuk ke dalamnya. Apalagi Mas Irwan tadi sempat nyinggung insiden Indogrosir yang membuat orang menjadi takut. Nah, yang menarik, pembelian makanan kemudian menjadi online, take away, atau home delivery. Saya akan ambil ilustrasi pengalaman saya. Kebetulan anak saya kecil, si Dion, itu suka dengan mie ayam. Sangat suka dengan mie ayam. Kalau kita beli mie ayam bungkus, itu dibawa pulang, kan mesti jadi nggak enak. Nah, di marketplace itu ada mie ayam yang menawarkan ready to cook. Jadi penjualnya itu jualan mie ayam mentah. Yang masak itu adalah konsumen. Perilaku seperti ini itu tidak terjadi di era normal. Tapi di era normal kita mengalami hal ini. Bahkan kita bisa makan mie ayamnya malam hari ketika udara dingin, jadi menjadi lebih enak. Karena mie ayam itu bisa tahan sampai 3 hari. Yang kedua, aturan, jadi ini ada blessing in disguise-nya, yaitu UMKM kita, usaha menengah kecil mikro, itu bergerak menjadi being digital. Kedua, aturan physical distancing menjadikan konsumen kian terjebak pada gaya hidup cocooning. Nah, saya akan mengintroduksi istilah cocooning. Ini masalah ramalan juga. Jadi ada sebuah biro iklan, namanya Brand Reserve. Biro iklan Reserve ini salah satu marketernya terkenal itu namanya Fight Popcorn. Kalau teman-teman ingat Iman, ingat popcorn, ingat Fight Popcorn. Nah, kata Fight Popcorn di tahun 87, teman-teman bayangkan di tahun 87, dia menyatakan bahwasanya di masa depan orang akan menikmati hidup dalam kesendirian dan menjauhi interaksi dengan orang lain. Ibarat ulat kepompong yang membuat selat sutra untuk membungkus dirinya. Sama seperti kita saat ini, kita hidup di rumah, kita menikmati keseharian kita di rumah, itu sudah diramalkan tahun 87. Nah, yang menarik adalah bagaimana kemudian gaya hidup cocooning ini. Cocooning ini, ingat kelapa, ingat cocooning, adalah augmented reality atau IR yang orang bisa menggunakannya jalan-jalan virtual melalui perangkat headset. Perangkat hiburan rumah adalah anomali lain menurut saya. Tapi saya meralat ya, karena ini saya buat sebelum pengumuman dari Sony. Teman-teman yang suka main PS pasti ngikutin, PS akan merilis Sony akan merilis PlayStation 5, PlayStation 5. Sangat luar biasa sambutan
penggemarnya. Tapi kemudian sehari yang lalu, ini saya buatnya 3 hari yang lalu, Sony mengumumkan untuk menundanya. Untuk menyebut apa? Dalam era bisnis periklanan ada anomali, ada produk yang kemudian dicari-cari, yaitu produk untuk kebutuhan rumahan. Dan bahkan itu produk hiburan. Yang ketiga, isu kesehatan semakin dipedulikan publik. Kepanikan publik saat awal pandemi tidak cukup mewakili fenomena ini. Produk kesehatan, telah cukup mewakili fenomena ini. Produk kesehatan banyak dicari, kita ingat bagaimana hand sanitizer itu dulu tiba-tiba menjadi hilang, masker banyak di pinggir jalan dijual dengan gambar-gambar yang menarik seperti lainnya. Nah, lalu bagaimana kemudian dunia periklanan harus bersikap dengan 3 perubahan ini, yaitu perubahan tentang social distancing, kemudian kuning tadi, yang terakhir adalah isu kesehatan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan dalam dunia periklanan. Pertama, perubahan perilaku konsumen, sebagaimana disebutkan di atas tadi, harus menjadi bagian penting dalam periklanan di masa depan. Kita lihat misalnya, teman-teman, Anda bayangkan di Jogja ada beberapa biro iklan yang menggarap iklan luar ruang, sekarang harus menanggung kerugian banyak. Karena balionya itu tidak laku. Tidak laku artinya tidak ada yang nyewa. Bahkan ada beberapa balio, saya lihat itu dijualnya bulanan untuk menyebut sampai diecer seperti itu. Jadi kayak rokok aja udah diecer. Yang kedua, cetak biru bisnis yang berubah. Bisnis akan segera bergerak menuju digital. Prediksi yang dilakukan oleh Sinovate itu lembaga riset dari Hong Kong, di tahun 2006 benar-benar terjadi. Marketplace akan semakin kuat. Shopee misalnya semakin memimpin belanja di era pandemi ini. Bahkan yang menarik ini, kalau dulu orang menghitung efektivitas periklanan itu atau media placement itu kan misalnya saya mau pasang di koran nih, kan mempertimbangkan tentang misalnya oplahnya berapa, mau pasang di TV, ratingnya berapa. Sekarang kan tidak. Yang dihitung rezimnya itu adalah rezim dari perangkat elektronik, Alexa. Kalau di media sosial, algoritmanya yang digunakan gitu. Nah, artinya apa? Prediksi yang dilakukan Sinovate di tahun 2006 benar-benar terjadi di tahun 2020 karena dia meramalkan di tahun 2020. Yang terakhir, pemanfaatan media sosial sebagai periklanan semakin naik. Siapapun bisa beriklan, memanfaatkan media sosial. Jadi dulu kalau beriklan harus menggunakan biro iklan, tapi sekarang semua orang bisa beriklan. Cuman yang menarik adalah ini menimbulkan keriuhan. Karena riuh, maka butuh media sosial spesialis dalam bisnis periklanan. Ini menjadi peluang baru, yaitu media sosial spesialis. Pengelola akun media sosial yang menarik, interaktif, adalah menjadi kunci untuk menarik konsumen. Gitu. Semalam saya webinar dengan teman yang pegang media sosialnya, media digital engagement-nya Asian Games. Benar-benar menjadi hitungan bagaimana interaktivitas dan sebagainya. Jadi not about the follower aja, apalagi follower robot, tapi juga berkaitan tentang bagaimana engagement itu diciptakan. Nah, kata kuncinya sebagai penutup adalah storytelling. Jadi pendekatan yang sekarang populer adalah pendekatan storytelling. Ada satu contoh yang dilakukan oleh UMY menurut saya, Mas Vilo, Mas Faris di Panitia Milad, Mas Angki juga di BHP. Hari ini misalnya kita bisa melihat salah satu storytelling yang dibuat oleh UMY adalah dengan di Mojok. Kalau kita lihat di atas, itu kan tidak seperti iklan. Tapi kalau kita baca selanjutnya, itu kan jadi seperti iklan. Nah, saya mau memberikan contoh storytelling yang saya buat. Iseng aja ini, iseng. Ini tulisan saya yang dibaca oleh 1 juta orang. 1 juta orang, ini trending di Times Indonesia. Di Times Indonesia, judulnya ini, saya kirimnya itu di masa awal pandemi. Mohon maaf bagi teman-teman dari kampus lain, mungkin UMY relatif paling siap kalau bicara kuliah daring, karena kalau lihat kampus lain itu masih pakai Google Classroom, Schoology, Edmodo yang gratisan. Teman-teman bisa baca di atas, saya tidak sebut nama UMY sama sekali, baru di akhir saya baru menyebut di sini, di paragraf ketiga di akhir. Kini saya menggunakan Spada, bla bla bla. Waktu itu namanya belum berubah menjadi My Class. Nah, besok yang dibutuhkan itu menurut saya adalah hal-hal seperti ini, storytelling, dan kemudian viral. Tadi Mas Irwan kasih contoh iklannya Aqua. Kan bukan hanya iklan itu yang
yang muncul, tapi kemudian iklan itu di-share di media-media yang lain. Kalau bicara media kan jadi agenda setting. Sama seperti tulisan saya ini. Setelah saya tulis, kemudian ternyata ini viral di berbagai grup-grup WA. Dan saya tidak pernah membayangkan sebelumnya tulisan yang saya buat hanya dalam waktu 20 menit ini bisa dibaca oleh 1.400.000 kepembacaan di Times Indonesia, dan sempat trending agak lama 2-3 hari kalau tidak salah gitu. Nah, ini saya ambil contoh yang UMY. UMY ini storytelling yang menarik. Jadi pendekatan ke depan adalah bicara tentang storytelling, apapun medianya. Jadi misalnya yang Mas Irwan tadi sebut Multo, itu kan bicara storytelling juga, isu lingkungan. Kemudian bicara tentang Aqua, iklan ruang Aqua yang alih-alih dia jualan iklannya, jualan produknya, tapi dia malah membuat semi iklan layanan masyarakat. Justru itu menjadi storytelling yang dibutuhkan. Yang di UMY ini menarik misalnya, dan ini mungkin terobosan baru pertama kampus ya ada storytelling di Mojok. Nah, munculnya kan juga belakangan teman-teman, baru di sini. Nah, pendekatan-pendekatan storytelling inilah yang bisa menjadi pembeda di era yang sangat riuh seperti ini, era media sosial, era media digital yang semua orang itu bisa beriklan, semua orang bisa selling, semua orang bisa mengendorse dan sebagainya. Nah, sekali lagi fokus saya menurut saya diferensiasinya adalah kemampuannya menciptakan storytelling agar storytelling itu kemudian boost dan meningkatkan engagement. Begitu Mas Angki, sorry kalau tidak terstruktur, karena ini webinar keempat selama 24 jam. Mantap. Oke, terima kasih Mas Junaidi. Jadi ada beberapa poin yang saya tangkap ya Mas ya. Kalau ada salah mohon dikoreksi. Siap. Yang pertama ada beberapa perubahan konsumen, yaitu yang pertama konsumen lebih memilih untuk aktivitas secara daring. Contohnya adalah pembelian makanan secara take away. UMKM, ready to cook lebih menjadi pilihan saat ini. Yang kedua, aturan physical distancing, konsumen terjebak dalam gaya hidup kukuning ya Mas ya? Iya, kukuning. Kukuning. Kemudian yang ketiga adalah isu kesehatan yang sangat disoroti. Kemudian bagaimana iklan harus bersikap? Yang pertama, ada perubahan konsumen harus menjadi bagian penting dalam periklanan di masa depan. Kemudian yang kedua, cetak biru bisnis yang berubah menjadi digital, marketplace akan semakin kuat. Dan yang ketiga, pemanfaatan media sosial meningkat, tapi menimbulkan keriuhan. Jadi chaos ya Mas ya. Kemudian peluang bisnis iklan saat ini adalah media sosial spesialis, lebih interaktif adalah kunci. Kata kuncinya yang dari semua materi yang Mas Jun sampaikan adalah pendekatan storytelling sangat dibutuhkan atau bisa menjadi pembeda di saat era chaos atau riuh seperti ini. Begitu Mas Jun, kemungkinan besar ya. Kalau ada salah mohon di siap. Koreksi Mas, aman ya? Aman Mas. Oke, jadi Mas Erwan juga mohon dihidupkan dulu. Nah, Bapak Ibu, silakan kalau ada pertanyaan karena sampai saat ini belum ada yang nanya via chat. Mungkin bisa tak hidupkan atau melambaikan tangan ya. Di sini ada nggak sih? Mungkin Mbak Anti juga tak unmute ya. Kok nggak mau Mbak Anti tak unmute? Ya. Monggo. Di sini ada Mbak Anti, ada Mas Erwan, Mas Jun. Bapak Ibu mau nanyanya? Ada yang mau nanya dulu via chat? Bu Yeni, Raisen. Bu Yeni, Raisen ya? Raisen, angkat tangan. Oke, Raisen mana ya Bu Yeni, Bu Yeni. Mbak Anti mungkin bisa dibantu saya Mbak. Tak nyari mana Bu Yeni. Boleh kok, itu langsung di-unmute sendiri Bu. Langsung tanya aja. Monggo di unmute Ibu. Bu Yeni? Bisa kok itu di unmute. Coba Mbak Anti di unmute, mohon Mbak Anti Bu Yeninya. Ini sudah tak unmute. Ask to unmute. Oh iya. Bu Yeni, monggo Ibu. Bu Yeni.
nanya lewat chat aja ya, baru serak. Oke, monggo Ibu, silakan bertanya Ibu. Semoga seraknya Oke. segera hilang. Tunggu Ibu. Nanti kalau ada yang mau nanya lagi silakan resen ya. Dada-dada atau keplok-keplok. Ini baru typing ya? Wih, hari ini kita kehadiran banyak orang. Monggo Bapak Ardiman. Habis ini Bapak Ardiman, nggih? Ya, Atau ini Bu ini masih ngetik ya? Pak Ardiman mau via suara atau chat, Pak? boleh lewat langsung juga boleh nih. Oh, nggih. Ini Bu Yani Rumian, nggih. Oh, nggih, monggo. Monggo Bu Yani, soal COVID-19 ini menyebabkan banyak media cetak yang harus melakukan efisiensi. Ini mau ditanyakan ke sinten Ibu? Atau mungkin Mas Erwan sama Mas Fajar Junedi monggo menjawab. Monggo aja Mas Irwan dulu boleh. Apa yang harus dilakukan oleh media cetak karena soal COVID-19 ini menyebabkan banyak media cetak yang harus melakukan efisiensi? Buat Mas Erwan. Monggo Mas Erwan. Aduh, ini manajemen media ya. Sebenarnya bukan ranah saya ini untuk membahas manajemen media. Tapi saya coba untuk menjawab dari sisi pengiklannya saja, karena iklan ini pun membutuhkan media placement. Nah, saat ini kan media cetak memang pamornya meredup ya, kalah dengan media digital yang memberikan informasi secara gratis lewat media-media digital yang mereka punya. Nah, cuma di media cetak pun target audiensnya itu kan sekitar umur 40 tahun ke atas masih mengakses itu. Bahkan tadi pagi saat saya sepedahan, saya sempat bertemu dengan pesepeda juga yang berumur mungkin sekitar 45-50 gitu ya. Dia masih menyelipkan koran di jersey sepedanya. Berarti kan umur segitu masih masih mengakses koran sebagai berita yang dipercaya selama ini. Nah, jadi kalau kita lihat dengan karakter media cetak dengan target audience umur 50, maka tim marketing dari media cetak bisa menyasar target audience, bisa menyasar brand-brand yang memiliki pangsa pasar di usia tersebut. Misalnya Anlin gitu ya, Anlin Gold-nya itu bisa Anlin atau Entrasol Gold yang disasar untuk susu konsumen berusia 50 tahun itu bisa dipasang iklannya di media cetak. Begitu Kang Angki. Jadi saran saya sih medianya menjadi segmented untuk target audience yang berusia 50 tahun ke atas. Jadi saat marketing ini mencari brand itu ya disesuaikan dengan target audience brand yang di usia tersebut. Oke, Bu Jenny, mungkin menjawab ya. Jadi media menjadi segmented, jadi sesuaikan dengan target audiensnya mawon. Karena orang lebih banyak membeli beras daripada koran saat ini. Pripun Bu Yani ya, semoga bisa mewakili pertanyaan. Monggo Pak Ardiman, nanti habis itu disambung sama ada yang ngecat tadi, Mas Kusnul. Tapi monggo Pak Ardiman Rumian. Monggo Pak. Terima kasih Mas sebagai pembicara. Jadi kebetulan saya itu salah satu komisioner ya. Jadi kerja saya itu di KPU, Komisi Pemilihan Umum. Nah, saat pandemi ini itu otomatis akan berubah cara sosialisasi kepada masyarakat ya. Mungkin pembicara di sini bisa memberi kami masukan bagaimana cara sosialisasi yang baik biar bisa mengena. Cuma kan di daerah kami itu kan masih banyak yang belum punya internet, ada jauh itu ya. Nah, mungkin ada strategi-strategi atau iklan-iklan yang supaya menarik terhadap pemilih. Nah, itu kira-kira bagaimana, Mas?
Itu mungkin satu saja, nanti yang lain bisa ditambahkan. Terima kasih. Oke, matur nuwun Bapak Ardiman. Jadi intinya bagaimana cara sosialisasi atau beriklan yang baik di daerah-daerah, terutama yang belum memiliki akses internet. Monggo bisa dijawab Mas Erwan atau Mas Fajar Junedi. Mas Irwan aja deh, Mas Irwan dulu. Aku dulu, oke siap. Oke, Mas. Jadi gini Pak Ardiman, menarik ya untuk pesan-pesan dari KPU ini kan sebetulnya target audiensnya seluruh masyarakat Indonesia atau yang sudah memilih atau akan memilih. Nah, dari sisi bagaimana menyampaikan pesan, saya sih menyarankan pola pikirnya atau logika yang dibangun sekarang itu sudah komunikasi dua arah sih Pak. Jadi sebenarnya komunikasi dua arah pun itu bukan hal yang baru ya untuk KPU karena sosialisasi ke masyarakat dengan menggunakan media presentasi misalnya di balai desa itu sudah sangat sering. Tapi di sini pola komunikasi tersebut juga diaplikasikan di media yang konvensional. Nah, tadi sebetulnya saya sih tidak terlalu concernnya sama saja untuk media digital atau media yang konvensional. Yang jelas di sini saat kita menyadari bahwa komunikasi ini berlangsung dua arah, maka empati kita terhadap kondisi dari target audience itu sangat penting. Ya misalnya sekarang saat orang harus ada di rumah, saat yang biasanya pekerjaannya itu fisik, misalnya di Jogja yang banyak digerakkan oleh industri pariwisata, kita terpaksa berhenti, tidak ada wisatawan yang datang dan bahkan harus ditutup. Jadi kan di sini ada banyak orang-orang yang kesulitan secara ekonomi. Nah, pesan-pesan yang disampaikan itu bisa berempati dulu terhadap apa yang dirasakan target audience-nya, baru menyampaikan pesan utamanya. Begitu sih kalau dari saya. Pripun Bapak Ardiman? Pripun Bapak Ardiman? Menjawab. Oke, saya kira cukup bagus ya, nanti mungkin sebagai masukan kami. Oke, matur suwun Bapak Ardiman. Oke, matur suwun. Ini ada lagi Mas Kusnul dulu ya. Tadi Mas Kusnul udah nanya dari Dhuwur nih. Apakah yang menjadi fokus utama industri periklanan untuk saat ini? Monggo, Mas Erwan, Mas Jun. Oke. Gimana, Mas? Kita coba jawab dulu ya. Iya, siap, Mas. Oke, Mas. Nanti Mas Jun menambahkan lebih advance. Jadi, fokus utamanya di industri iklan itu mulai menyadari tadi saat ini konsumen itu sudah berkomunikasi secara dua arah, dan saat interaksi ini sudah mulai, kita sudah bisa. Jadi gini, pertama fokus utamanya adalah interaksi. Jadi komunikasi ini tidak hanya sekedar memberikan konten, memberikan pesan iklan saja, tapi juga sudah mulai merespon dengan cepat semua feedback dari konsumen yang masuk di media placement kita. Dan kemudian setelah berinteraksi ini, lanjutkan juga untuk mencapai kolaborasi. Jadi pola hubungan dengan target audience itu tuh sudah seperti orang ketemu orang. Jadi saat teman-teman mulai mengelola sebuah brand dan kemudian berkomunikasi secara iklan, itu tadi posisi kalian sebagai pengelola brand itu adalah kalian mengelola brand ini seperti orang yang berkomunikasi dengan orang lain. Gitu sih kalau dari saya. Yuk, saya menyambung Mas Irwan ya, Mas Aki ya. Oke, monggo Mas. Ya, Mas Jun. Menyambung juga ada pertanyaan dari Mbak Dia, bagaimana tips membuat storytelling yang menarik. Jadi gini teman-teman, copywriting itu di era analog dan digital itu beda ya. Kalau kita di analog misalnya saya nonton TV nih, kemudian ada iklan. Kita mau skip susah. Misalnya kita mau ganti channel di remote, bisa jadi kita akan kelewatan itu. Di koran misalnya
kita baca koran, di situ ada iklan, kita baca beritanya, mau nggak mau mata kita juga akan terpapar, terekspos oleh iklan yang ada di halaman yang page yang kita baca itu. Nah, ini beda dengan konteks digital. Misalnya di YouTube. Di YouTube nih kalau ada iklan, kita bisa langsung melewatinya. Nah, di media digital, orang cenderung merasa tidak nyaman kalau page-nya itu dikotori oleh iklan. Maka kemudian penting untuk kita mengintroduksi apa yang disebut sebagai digital copywriting. Jadi, ini menurut saya nggak sama dengan copywriting di media mainstream ya, media analog ya, yang sifatnya satu arah. Karena media digital itu dua arah, maka kita juga harus, maka kemudian digital copywriting ini menumbuhkan pendekatan yang disebut sebagai storytelling. Nah, bagaimana menjawab pertanyaan Mbak Dea, bagaimana agar storytelling ini menarik adalah dengan, gampangnya gini deh, storytelling itu kan mendongeng, bercerita. Yang saya contohkan tadi, di tulisan saya di Times Indonesia itu kan bercerita, cerita tentang bagaimana kuliah online itu, Mas. Waktu itu sebenarnya gini, saya cerita aja. Saya lihat di Twitter itu mahasiswa udah ngeluh kuliahnya cuma ngumpul tugas dan sebagainya gitu. Meskipun itu bukan terjadi di UMY, sekali lagi nggak terjadi di UMY. Kemudian saya ide, wah gimana nih kalau nulis kayak gini. Nah, saya dongeng aja dari awal. Baru kemudian di akhir saya baru nyebut pengalaman saya di UMY. Nah, ini kan bagian dari apa yang disebut sebagai storytelling. Nah, kita kan inginnya storytelling itu buat orang terhibur nih. Tulisan yang saya buat itu mengapa trending? Dugaan saya adalah karena mahasiswa merasa teradvokasi, merasa terwakili, merasa terrepresentasikan bahwa kuliah itu nggak sekedar numpul tugas. Makanya mereka kemudian baca dan sebagainya. Atau audiens membaca. Nah, artinya kita tuh mendongeng, bercerita pada orang lain, sama seperti kata Mas Irwan tadi, kita harus menjadikan orang lain itu sebagai kolega, sebagai partner. Relasi kita tidak lagi bisa bersifat satu arah, tapi relasi kita sudah bersifat dua arah. Nah, artinya kata kuncinya dalam tanda kutip, perlakukan konsumen itu sebagai teman. Perlakukan konsumen itu sebagai teman. Itu yang menjadi pendekatan storytelling. Nah, kalau dengan storytelling ini kan kita berharap agar orang itu terhibur dengan apa yang kita sampaikan. Orang merasa terwakili, dia akan kemudian menyebarkannya ke saluran yang lain, ke kanal-kanal yang lain. Ini contoh storytelling. Kita nge-tweet. Kemudian ada orang meng-capture Twitter kita, meng-upload di IG-nya. Itu kan bagian dari storytelling. Kanalnya berpindah. Padahal ekosistemnya sebenarnya nggak sama antara IG dengan di Twitter gitu. Tapi kan kemudian itu bisa menjadi storytelling juga ternyata di Instagram. Nah, pendekatan seperti ini yang mungkin akan menjadi lebih mengedepan di masa depan alih-alih iklan yang sifatnya hard sell. Yang kita lihat misalnya Aqua tadi, dia kan storytelling juga. Cerita untuk kita peduli pada diri kita dengan tidak keluar dan tidak melihat iklannya. Multo tadi, dia juga bicara tentang storytelling agar kita lebih peduli pada kelestarian lingkungan dan sebagainya. Nah, how to say-nya itu lebih pada cerita tentang menghibur, human interest yang dikedepankan. Kalau kita bicara storytelling itu kan sebenarnya basicnya pada advertorial, nulis berita dalam bentuk iklan, iklan dalam bentuk berita. Tapi kita harus lihat advertorial di media cetak itu beda dengan advertorial di media digital. Karena media digital kita berharap orang kemudian menyebarkan lagi, men-share lagi. Viral itu yang kita kejar. Kalau di media cetak kan orang baca. Makanya kalau teman-teman lihat di media cetak rata-rata advertorial itu adalah seremoni, peresmian dan sebagainya. Bahkan di Kompas itu ada halaman namanya iklan, namanya seremonia, yang dulu tarifnya di tahun 2005 loh teman-teman. Itu untuk Jateng Jogja aja 500.000. Bayangkan Jateng Jogja aja 2005 itu sudah 500.000. Pengalaman saya waktu masang di situ. Nah, sekarang kan berbeda karena konteksnya sekarang periklanan itu lebih kepada storytelling. Kita bercerita kepada apa-apa yang sifatnya menghibur, orang merasa entertain, dan kemudian dengan kesukarelaan, orang kemudian men-share apa yang kita narasikan itu, kita storytellingkan itu. Begitu Mas Agi. Oke, Mas Jun dan Mas Irwan, terima kasih. Bagus banget. Ini ada yang present ya Mas ya? Ada Dimo. Mbak Siwi, mungkin bisa di-unmute. Oke. Monggo.
Oke, terima kasih Mas Angki. Ini menyambung dari yang Mas Jun tadi. Jadi tentang storytelling ya. Karena eh, kayak apa ya, balikin ke diri saya sendiri gitu, bahwa storytelling itu sebenarnya tidak mudah, padahal sebenarnya simple gitu. Nah, ada nggak sih Mas step-stepnya untuk membuat storytelling gitu? Apakah uh, ada beberapa part gitu ya yang harus dipenuhi, misalnya bagian openingnya apa dulu, terus kemudian nanti masuk ke intinya itu tentang apa gitu, dan nanti closing statement-nya supaya pesan itu sampai kepada audiens gitu ya, atau misalnya kalau jualan ya sampai ke calon customer itu gimana gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, selain storytelling, apa sih tips dan triknya di saat pandemi seperti ini ya? Mungkin nantinya juga setelah pandemi masih akan tetap terus berjalan gitu, supaya kita ini bisa apa ya, bersaing dengan kompetitor gitu. Karena pasti namanya calon customer kan juga akan memilah ya, mau beli di mana sih gitu. Di sini aja deh, soalnya ini seperti ini gitu misalnya. Ya. Oke, Nah, Mbak ya. mungkin itu sudah. Sudah, makasih. Langsung Mbak Ziwi, monggo Mas Erwan atau Mas Fajar Junaidi. Yuk, saya aja ya, karena ke saya dulu langsung ke Mas Irwan. Biar waktunya singkat. Ada pertanyaan dari Mbak Dian Eka, sebelumnya storytelling sama dengan copywriting. Jadi storytelling itu yang saya pahami sekarang adalah digital copywriting. Jadi copywriting dalam konteks digital. Maka kemudian disebut sebagai digital copywriting. Basisnya sama seperti copywriting plus advertorial. Jadi copywriting advertorial. Basicnya di situ. Menjawab pertanyaan Mbak Siwi tadi, bagaimana buat storytelling yang bagus? Kalau saya sih nulis storytelling itu ya, menurut saya kita jangan hard sell. Kita jangan hard sell. Pesannya intrinsik harus buat orang itu menjadi nyaman dengan apa yang kita baca, dengan yang kita tulis, kemudian orang input di dalamnya. Kalau misalnya konteksnya audiovisual, ya jangan dodolan produk di awal itu. Produknya nggak dijual di awal, tapi kemudian kita cerita story dan sebagainya, plot di audiovisualnya, kemudian baru masuk ke storytellingnya. Jadi beda misalnya dengan katakanlah company profile, yang jelas dia lebih hard sell atau deskriptif. Terus trip yang lain apa ya? Kalau saya di era pandemi, ya menurut saya yang paling penting sekarang rasionalisasi terhadap target pasar gitu. Misalnya target pasarnya yang blue market apa, itu yang kita pilih. Jangan sampai kemudian target pasar itu mengambil pasar yang crowd, yang penuh gitu. Jadi kan budget iklannya akan sangat banyak keluar. Maka lebih baik kan budget iklan dikeluarkan untuk konsumen yang tadi. Terus yang lain, tips yang lain adalah media itu kan ada dua nih sebenarnya. Paid advertise, paid media berbayar, dan free media atau on media. Paid berbayar misalnya katakanlah kampus nih mau ngiklan di luar, atau lembaga mau ngiklan di luar, KPU mau ngiklan di luar, itu kan paid. Kalau kita punya media sendiri, misalnya media sosial dan website, itu kan free media, sebenarnya harusnya dikelola dengan baik gitu. Jadi misalnya kayak Pak Ardiman ini, saya yakin KPU bisa mengelola websitenya. Nah, seringkali ini salah satu tip yang lain ya, konsumen di era digital itu pengennya dilayani yang pertama. Harusnya website itu menyediakan menu Q&A, question and answer. Jadi orang kan kalau mau ngapa-ngapain pengennya dijawab. Padahal kita kan nggak bisa 24 jam di situ. Misalnya websitenya UMY nih, kita mau masuk kuliah kapan nih dan sebagainya. Kalau ada Q&A kan enak. Kita kan bisa pakai mesin ya, misal pakai AXFM, aplikasi AXFM kita pasang di website, udah nanti orang tanya, jawaban akan keluar secara otomatis gitu. Nah, kata kuncinya sebenarnya yang terakhir menurut saya big data. Jadi kalau kita di digital advertising, storytelling, dan sebagainya, kita harus menguasai big data. Begitu, Mas Angki. Oke, Mas Fajar Junaidi. Ini yang terakhir ya, dari Mbak Novi Pamungkas, lebih ke Mas Erwan jadi. Monggo Mas Erwan di unmute, Mas. Assalamualaikum Mas Erwan, mau nanya dong, saya Novi, gimana menurut Mas Erwan perihal perusahaan-perusahaan dalam melakukan advertising pada masa pandemi COVID saat ini? Karena berdasarkan beberapa artikel yang saya baca, customer akan lebih aware dan loyal terhadap perusahaan yang melakukan pengiklanan, dan juga public relasi yang bersifat empati terhadap penanganan COVID seperti memberi donasi, ketimbang brand yang hanya berusaha untuk mempromosikan brandnya. Apakah menurut Mas Erwan hal tersebut relate? Monggo Mas.
Oke. Terakhir relate gini, pakai banget. Mbak Novi nggih. Dari Mbak Novi. Oke, siap. Ya, relate pakai banget. Jadi, bayangkan saja, sekarang ini kan semua orang lagi kesusahan. Ya, lagi kesulitan di rumah, dengan segala keterbatasannya, tiba-tiba ada brand yang dengan egoisnya bilang, wah diskon di tempatku 50% dong. Ya, kemarin Domino Pizza sempat kayak gitu sih. Cuma, begitu dia membludak dan banyak yang ngantri, itu juga diprotes sama orang. Nah, apa namanya, tadi kita balik lagi, kalau brand itu, brand dan konsumen, sekarang pola komunikasinya dua arah. Dan saat kita berempati dengan target audience kita apa namanya, target audience kita juga akan merasakan energi positif yang diberikan. Ya contohnya kayak tadi, saat apa namanya, pengguna OVO, kemudian mereka lihat, misalnya lagi jalan keluar gitu ya, terus ngelihat ada balihonya OVO, kami berharap kamu nggak lihat baliho ini, udah stay di rumah aja. Itu kan ada apa namanya, ada pesan positif yang diterima sama target audience-nya. Dan sebetulnya sih efek ke produknya nanti orang paling nggak secara emosional dia akan punya brand engagement dengan brand tersebut. Nah, sebetulnya pada saat masa pandemi ini, itu jangan dulu jor-joran jualan deh, mendingan perkuat dulu brand engagement-nya aja. Jadi saat orang sudah sudah berkesan brand ini di hatinya, maka nanti saat ada kebutuhan, nggak perlu kita bilang orang langsung browsing sendiri. Karena sekarang pun pola komunikasi di media digital ini kan step-nya udah berubah ya. Dentsu udah bikin nggak lagi pakai AIDA, tapi udah pakai AISAS. Jadi awareness, interest, searching. Nah ini, orang S yang ketiga, ini orang searching sendiri. Action, kemudian beli, habis itu share. Dia akan membagikan. Jadi, karena target audience ini, kayak tadi bilang sama Mas Jun juga, sudah aktif dua arah. Jadi kita juga saat kita ingin berkomunikasi, ya tadi kita berkomunikasi dengan teman. Makanya enaknya di dunia digital saat kita beriklan misalnya di Instagram gitu ya, sponsor, kita kan tahu nih yang like siapa aja, yang komen siapa aja. Nah, kepoin satu persatu. Kita bisa bikin mapping. Jadi saat kita ngomong itu kayak kita ngomong berhadapan sama orang. Kita bisa tahu dulu bisa berempati dulu ke mereka. Ya sama. Jadi logika komunikasinya seperti saat teman-teman jadi SPG, kemudian ingin mendekati orang, jadi kan SPG parfum, terus biasanya kan ada kayak kartu kecil warna putih di spot parfumnya, saat ngasih ke orang juga saat dia itu nyapa dulu, kenalan dulu, kemudian ngasih, akan lebih nyaman bagi target audience. Jadi gitu ya. Terima kasih Mas Erwan dan Mas Fajar Junaidi. Oke, ini udah sesi terakhir ya, udah tanya jawab yang terakhir. Menurut saya inti dari dua pembicara ini adalah pengiklan saat ini harus lebih berempati terhadap konsumen, harus ada pesan positif yang diberikan. Bersahabatlah kepada konsumen, berikan energi, ambil hati, maka produk akan teriklankan dengan sendirinya. Mungkin seperti itu. Monggo Mbak Anti dibantu untuk memilih 3 penanya ya Mbak Anti, Mas Krisna, Mas Erwan, dan Mas Fajar Junaidi. Monggo boleh di-unmute masing-masing. Oke, sebetulnya udah dipilih. Ini karena waktunya terbatas ya, jadi kita nggak bisa membacakan semua pertanyaan karena memang setelah ini tuh pasti ada webinar yang lain yang harus diikuti. Jadi memang kita pengennya 4.30 tuh udah stop gitu ya, karena yakin ada Mas Jun aja ini yang keempat hari ini Mas ya. Oke. Luar biasa. Jadi kita udah pilih 3 penanya terbaik, tapi 3 penanya terbaik ini bukan dipilih ya, banyak pertanyaan yang bagus sebetulnya, tapi karena ada yang udah pernah nanya atau karena pengen bagi ya namanya ini buat happy ya. Nah ini dia pemenangnya. Belum. Waduh. Sekarang ada bumpernya, keren. Selamat buat Mas nih, Mas Novi Pamungkas, Mbak Dea, dan juga Mbak Siwi. Terima kasih. Selamat ya 3 penanya terbaik. Ini ada terbaik 1 Mbak Novi Pamungkas, terbaik kedua Mbak Dea, terbaik ketiga Mbak Siwi Pramudia. Nih
tolong nanti tiga-tiganya bisa chat saya. Nomor telepon saya ada di poster. Nanti tolong di chat aja nomornya yang mana yang mau diisi ya. Gitu. Oke. Gitu dulu. Terima kasih ya Mas Angki, Mas Erwan, Mas Jun. Terima kasih juga Mbak Anti semuanya. Mungkin yang Terima kasih ya semua ya. pertanyaannya dijawab, mungkin bisa email-emailan sama Mas Erwan sama Mas Jun. Untuk nanya emailnya juga boleh chat ke saya dulu. Nanti saya kasih tahu nomor alamat emailnya. Gitu ya teman-teman. Terima kasih banyak Mas Angki. Matur suwun semuanya Mas. Terima kasih semua. Bapak Ibu, Mas-mas Thank you semuanya. banget ya. Dadah. Sehat-sehat.